Hello everyone, welcome to Study with me. Okay, sebelum lanjut, let me introduce myself ya. Hai, perkenalkan nama saya Hasna Alia, NPM A1G022038 dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini kita akan belajar bersama-sama mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristawan MPD. Pada sebab kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Terus kalian sudah pada tahu belum apa sih konsep dasar manajemen sekolah dasar? Nah, jadi manajemen sekolah dasar adalah kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Nah, lanjut bagaimana nih susunan kerangka pada manajemen sekolah dasar? Yuk kita bahas. Kerangka manajemen sekolah dasar itu terdapat 7 ya, kalian bisa lihat di samping. Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perancangan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang didelegasikan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang terakhir, pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Jadi itu ya kerangka manajemen sekolah dasar. Lanjut ke ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Ruang lingkup manajemen sekolah dasar itu terbagi menjadi 11 nih. Yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar. Yang kedua, distribusi kegiatan akademik dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furnitur. Yang ketujuh, penyediaan buku. Yang kedelapan, organisasi kegiatan ekstrakurikuler. Yang kesembilan, pemeliharaan kegiatan dan pengawasan kelas secara reguler. Yang kesepuluh, pengaturan ujian. Dan yang terakhir, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi. Jadi itu ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Oke, lalu seperti apa ya sekolah dasar yang efektif? Yuk kita cari tahu. Nah, sekolah dasar yang efektif itu adalah sekolah yang memaksimumkan pencapaian siswa dan memperkembangkan individu serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan selanjutnya. Sekolah yang efektif itu memiliki 4 ciri nih. Yang pertama, pemimpin yang kuat. Yang kedua, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah. Yang ketiga, memiliki guru-guru yang kualitas tinggi. Dan yang keempat, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan. Nah, lanjut nih, apa sih yang menjadi fokus manajemen sekolah dasar? Fokus manajemen sekolah dasar yaitu memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, ini yang terakhir nih teman-teman. Apa sih yang perlu kita terapkan untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan? Dan yang pertama, pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, menambah intensitas pelaksanaan pelatihan atau training bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang terakhir, memperlihatkan kondisi kebutuhan siswa dan masyarakat. Nah, sekarang kita di penghujung video nih, di kesimpulan.
Apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah manajemen sekolah dasar merupakan segala proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun bukan manusia, yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Oke, sebelum ditutup, jangan lupa tonton video berikutnya ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye guys.